Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada teman-teman yang siang hari ini bisa meluangkan waktunya sebentar untuk datang ke TPM Lisan. Nggak sebentar sih, tapi kita bisa agak lama ya ngobrol, diskusi ringan bersama masternya tentang kepenulisan yang ada di Tarakan. Kita kedatangan tamu, alhamdulillah beliau sangat humble sekali mau datang ke Kampung Literasi TPM Lisan. Beliau ini adalah Bang Ramli ya. Kita bisa panggilnya Bang Ramli, dia akrab aja sih. Beliau adalah penulis 34 buku ya, di usia yang masih sangat muda. Sudah menginjak 30? Belum kayaknya. Masih 29 ya. Nah, di usia 20 tahun dia sudah menerbitkan 34 buku dan beberapa bukunya ada yang sudah bestseller. Bahasa lainnya diterbitkan kembali dengan bahasa apa? Di Malaysia sama Brunei Darussalam. Malaysia dan Brunei Darussalam. Luar biasa sekali. Nah, dan buku-buku beliau ini diterbitkan dengan percetakan layar ya, layar publishing yang mana juga dipasarkan di Gramedia. Dan beberapa ada yang memang bestseller. Luar biasa, alhamdulillah ya TPM Lisan hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan sharing-sharing bersama kita siang hari ini. Bisa langsung diserahkan pada beliau, mungkin bisa disampaikan sedikit apalah nanti kita bisa sharing-sharing. Harap semuanya bertanya, memberikan apa ya apresiasi pada siang hari ini agar kita hidup diskusinya. Ya mana? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Bunda ini sudah memberikan kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berterima kasih sekali karena pada kesempatan hari ini saya terlalu tinggi sih. Karena pada siang hari ini bisa berkumpul sama teman-teman pegiat literasi, yang mana ketika kita berkumpul dengan pegiat literasi, yakin dan percaya mungkin teman-teman juga sudah merasakan bahwasanya selalu ada inspirasi, motivasi dan juga semangat untuk selalu berbuat dan melihat ke dalam diri kita. Ternyata selama ini kita belum melakukan apa-apa ketimbang dengan pegiat-pegiat literasi itu. Makanya saya senang sekali ketika diajak untuk diskusi dengan teman-teman pegiat literasi, karena itu menjadi salah satu ajang untuk saya bahwasanya ternyata ini sebuah momen di mana saya harus mengevaluasi diri, bahwasanya ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih sangat kurang dibanding dengan pegiat-pegiat literasi. Nah, teman-teman semua, kita sharing diskusi aja ya. Sesinya santai ya. Ada Bang Andi ya, yang selalu senyum ya. Enggak lah Bang. Oke, teman-teman semua, kesempatan hari ini, siang hari ini mungkin kita akan diskusi tentang gimana sih tips ataupun rahasia hari ini bisa produktif menulis dengan kapasitas usia yang muda ya. Asik. Itu ya, yang muda ya, kayak gitu. Masih tergolong pemuda. Masih tergolong pemuda. Oke. Teman-teman semua, saya mengawali dengan sebuah impian gini. Jadi impian saya itu sebenarnya menulis buku sesuai dengan umur saya gitu. Itu impian saya. Makanya pada saat itu saya bermimpi ketika umur saya 29 tahun, maka saya harus menulis sebuah buku 29. Karena sesuai dengan umur saya, ternyata diberikan kemudahan sekaligus bonus sama Allah, ternyata melebihi dengan ekspektasi saya. Meskipun di awal, dan mungkin teman-teman mungkin merasakan juga bahwasanya ketika kita menuliskan mimpi itu terkadang satu pertanyaan mendasar impossible gitu kan, mustahil gitu, nggak mungkin. Saya pun pada saat menuliskan buku, menuliskan impian bahwasanya ingin menulis sesuai dengan umur saya, menerbitkan buku, saya menganggap itu adalah sesuatu impossible, tidak mungkin. Tapi saya
tidak mau bahwasanya sesuatu yang impossible ini menghalangi saya untuk mewujudkan cita-cita itu, impian itu. Makanya yang saya harus lakukan adalah mencari sebuah solusi atau mencari sebuah jalan keluar. Nah, satu hal yang generasi milenial kita itu atau generasi-generasi kita, mereka terfokus pada satu masalah atau terfokus pada masalahnya itu sendiri. Misalnya masalah saya seperti ini, fokus di situ masalahnya, tetapi mereka tidak menaikkan levelnya. Dalam artian ketika mereka sudah mengetahui akar masalah yang mereka hadapi, penaikan level kita. Weh, ini seperti pelawak. Fokus pada masalah. Kita fokus pada masalah itu sendiri, tetapi silakan. Duduk Syim, sini. Situ duduk. Jangan ketawa. Kalau ketawa saya dapat. Ini nggak sih. Fokus pada masalah, tetapi mereka tidak menaikkan levelnya untuk mencari sebuah solusi atau tidak mencari sebuah solvers atau tidak menjadi itu solver, tidak menjadi penemu solusi daripada masalah itu sendiri. Nah, pada saat saya mengetahui bahwasanya impian saya menulis sebuah buku sesuai dengan usia saya, maka saya harus menjadi seorang solvers atau problem solving atau mencari sebuah masalah, mencari sebuah solusi dari akar masalah saya yang menjadi impossible itu. Nah, makanya saya menemukan sebuah formula untuk memproduktifkan diri menjadi seorang penulis yang bisa Maaf ya iklan. Aku juga butuh pulpen. Di note aja bisa. HP ku lopet, ntar aku Oke. lopet. Apa judul? Ini anu paling jauh. Enggak lopet kan punya Kak itu. gitu. Ya, gitu. Jadi saya menemukan sebuah formula bagaimana memproduktifkan diri kita dalam menulis melewati batas daripada ekspektasi kita. Nah, formula yang pertama yang saya dapatkan selama proses perjalanan kepenulisan ini adalah strong why. Nah, strong why itu teman-teman semua, ketika teman-teman berdiskusi dengan sesama penulis, strong why ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah sering kita sampaikan. Apa itu strong why? Strong why itu adalah sama dengan niat, alasan, dan motivasi menulis. Cuma kalau di dalam dunia kepenulisan kita senantiasa menyampaikan bahwasanya itu adalah strong why atau motivasi, alasan, atau niat kita untuk menulis. Nah, saya menemukan formula bahwasanya ketika kita ingin memulai proses perjalanan menulis, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah alasan kenapa kita harus menulis. Betul. Kenapa kita harus menulis? Kemudian mencari sebuah alasan kenapa kita yang harus menulis. Mengapa bukan yang lain? Contoh misalnya, mengapa Andi harus menulis memoir dan bukan Lisa. Nah, kenapa bukan Lisa gitu? Nah, setelah itu timbul pertanyaan kembali untuk menguatkan strong why kita adalah kenapa harus sekarang? Kenapa bukan nanti, besok, lusa, dan sebagainya? Gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwasanya sebelum proses perjalanan menulis itu kita harus memiliki strong why. Kenapa harus ada strong why? Karena itu adalah self reminder kita, pengingat kita. Nah, pengingat kita supaya jelas nih kita ingin melalui sebuah proses perjalanan menulis, maka ada fokus kita. Nah, fokus kita itu adalah kompas kita atau pengingat kita adalah strong why kita atau motivasi kita, niat kita menulis dan sebagainya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ketika teman-teman memiliki strong why, maka pilihlah alasan yang memang sangat kuat sekali. Contoh misalnya, ketika teman-teman ada yang mengatakan saya niatnya atau motivasinya menulis untuk mendapatkan royalti, tidak salah sebenarnya, tapi terlalu remeh-temeh lah kalau kita menulis cuma untuk mencari pundi-pundi material itu. Nah, makanya harus lebih yang di atasnya itu. Makanya ketika saya ditanya apa sih strong why-nya Bang Ramli, strong why saya adalah ingin menebarkan kebermanfaatan, inspirasi, dan motivasi kepada banyak orang. Nah, menebarkan kebermanfaatan itu
ternyata saya melihat adalah dengan cara menulis buku. Anggaplah misalnya kan satu buku itu bisa menembus beberapa kepala atau ribuan bahkan jutaan atau seluruh pelosok. Contoh misalnya buku-buku di sini kan kita nggak pernah ketemu sama penulisnya gitu, tetapi kok bisa menembus ke kita. Nah itu berarti itu bisa memberikan inspirasi, motivasi dengan cara menulis. Makanya teman-teman harus punya strong why atau sebuah alasan. Kemudian yang kedua apa? Formula yang kedua yang saya dapatkan adalah ketika ingin menjadi seorang penulis yang produktif, teman-teman harus menaikkan level simpatinya. Naik level simpati itu adalah menjadi empati. Jadi tidak hanya sebatas simpati, tetapi kita harus memiliki empati. Makanya formulanya itu, yang empati itu saya menamakan dengan memiliki sikap peka. Nah, memiliki sikap kepekaan di dalam diri kita. Mengapa harus ada sifat kepekaan dalam diri kita? Karena ide itu adalah sesuatu yang selalu ada di sekitar kita. Ide itu akan selalu banyak di sekitar kita. Makanya teman-teman ketika hadir di workshop kepenulisan atau pelatihan kepenulisan, pasti satu pertanyaan yang tidak pernah absen atau tidak pernah terluput dari peserta, pertanyaan adalah ide, gitu. Cara bagaimana menemukan ide, mencari ide dan sebagainya. Padahal teman-teman semua, ide itu ada di sekitar kita. Ide itu banyak sekali. Yang perlu dimiliki adalah kepekaan dalam diri kita. Kenapa? Karena ide itu bisa didapatkan dari melihat. Apa sih yang kita lihat di sekitar kita dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah inspirasi kita untuk mendapatkan sebuah ide. Apa yang kita dengarkan itu bisa menjadi ide. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan itu bisa menjadi ide. Apa yang sekarang jadi viral di sekarang ini itu bisa menjadi sebuah ide. Makanya tidak ada alasan bagi kita menunda untuk menulis karena tidak punya ide. Sementara ide itu selalu ada di sekitar kita, selalu banyak dan sebagainya. Makanya teman-teman, contoh pernah dengarkan quote seperti ini atau kata-kata jangan rindu, berat biar saja, gitu kan? Nah itu kan sesuatu yang viral pada masanya si Dilan, gitu kan? Nah itu ketika filmnya Dilan kan, itu tentang rindu. Saya ini melihatnya bahwasanya dari sesuatu yang viral, apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang penulis yang memiliki kepekaan? Makanya saya menulis buku 28 hari tentang rindu. Nah, judulnya Rindu ke Allah Aja. Karena kan Kuanta itu adalah salah satu buku non-fiksi motivasi Islami untuk generasi milenial. Makanya saya menulis tentang rindu ke Allah aja. Ingin menyampaikan kepada teman-teman pembaca bahwasanya kita semua bisa merindui, tetapi cara merindu kita itu adalah sesuatu yang benar. Nah, sesuatu yang misalnya tidak salah sesuai dengan adat istiadat, tidak salah dalam agama, tidak salah dalam pandangan masyarakat. Makanya lahir tulisan saya, buku saya yang sudah diterbitkan itu Rindu ke Allah Aja. Nah, itu adalah kan sesuatu yang viral. Karena kita punya kepekaan terhadap lingkungan kita, sesuatu yang viral itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi ide tulisan kita. Nah, salah satu contoh juga, teman-teman semua, ketika saya bertanya bahwasanya kenal nggak dengan kata hijrah, pasti adalah sesuatu yang tidak asing lagi kan, bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, di zaman saya sesuatu kata hijrah itu adalah sesuatu yang tidak familiar, belum baru muncul gitu, masuk baru ini kan, baru mau viralnya. Nah, saya berpikirnya bahwa ketika kita hijrah itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan setelah hijrah? Ternyata ketika hijrah itu ada namanya istiqomah. Sama misalnya kan teman-teman, kalau misalnya sudah hijrah dari teman-teman yang sukanya kesana kemari tidak jelas, kemudian hijrah untuk menjadi seorang pegiat literasi. Nah, setelah menjadi seorang pegiat literasi, apalagi yang harus teman-teman lakukan adalah istiqomah untuk senantiasa menjadi pegiat literasi kapan dan dimanapun. Bukan hanya misalnya nanti kalau jadi pegiat literasi ketika ke kampus literasi atau kepada lisan, tetapi misalnya teman-teman bisa keluar daerah kota Tarakan, tetap harus bisa menjadi seorang itu visi misi literasi itu. Nah, istiqomah saya melihatnya
setelah hijrah kita butuh istiqomah, dan saya butuh dengan buku tentang istiqomah. Tapi saya tidak mendapatkan dalam versi saya sebagai generasi milenial. Saya kan milenial gitu ya. Boleh lah. Saya tidak menemukan buku yang membahas tentang istiqomah sesuai dengan generasi milenial atau sesuai dengan bahan bacaan yang saya sukai. Maka sebagai seorang penulis yang memiliki kepekaan, yang harus saya lakukan adalah menciptakan. Sama kan kalau kita tidak memiliki peluang, kita harus ciptakan peluang itu. Nah, gitu. Sama dengan mungkin Bunda ini kan waktu datang ke sini, kebutuhannya bagaimana literasi ini menjangkau masyarakat. Cuma karena tidak ada, maka ini yang bergerak. Nah, makanya lahirlah kampung literasi. Nah, itu yang saya lakukan. Karena saya tidak mendapatkan buku tentang istiqomah, saya menciptakan itu. Buku tentang istiqomah generasi milenial gitu. Makanya lahirlah buku yang saya tulis dalam 28 hari. Nah, kemudian bonusnya ternyata diapresiasi dalam penerbit mayor nasional, kemudian diterbitkan di Malaysia juga tahun 2019. Nah, karena kita memiliki kepekaan gitu, makanya sebagai seorang penulis yang ingin produktif, miliki kepekaan. Nah, miliki kepekaan. Teman-teman mungkin yang sudah bergerak di kampung literasi, gimana nih cara mungkin kepekaannya, mungkin melihat Bunda ini mungkin kan kita tidak bisa menafikan ya bahwasanya pegiat-pegiat literasi itu akan terseleksi, gitu. Ada yang misalnya bertahan, ada yang seangkatannya mungkin cuma 1-2 orang gitu kan. Nah, teman-teman semua yang hari ini mungkin sudah bertahan gitu kan, itu menciptakan sesuatu kayaknya nih pegiat literasi kalau terseleksi terus gini, lama-lama nanti akan muncul baru-baru dan sebagainya. Gimana nih kalau kita buat sebuah formula atau membuat sebuah buku, gimana penguatan pegiat literasi itu untuk senantiasa jiwa literasinya itu selalu tetap terjaga. Menjaga itu kadang memang agak gampang gitu ya. Ya, benar. Nah, itu bisa menjadi sebuah bahan referensi bagi pegiat-pegiat literasi karena kita menyuguhkan tentang memoir kita, perjalanan kita, bahwasanya kita ini sudah beberapa puluh tahun atau beberapa lama menjadi seorang pegiat literasi. Pasti pegiat-pegiat literasi yang baru ingin mencari apa nih, maksudnya apa rahasianya, apa motivasinya kok bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu teman-teman kampung literasi bisa itu bisa melahirkan sebuah antologi itu, Bun. Sebuah karya. Iya. Gitu. Jadi misalnya si Andi punya tips menjaga semangat literasi. Si Lisa ada tipsnya, pasti berbeda dengan si Andi karena kan yang proses Andi dengan Lisa itu berbeda. Dan perjalanan hidup mereka juga pasti berbeda. Ya. Perjalanan hidup masing-masing yang membawa ke sini terus menjaga diri untuk tetap menjadi pegiat literasi. Nah, itu bisa masing-masing. Ya, benar. Nah, itu bisa menjadi sebuah produk atau buku untuk kita. Nah, itu benar. Sebenarnya kita ngundang Bang Ramli ini memang tidak lain juga untuk bagaimana sih kita yuk bikin buku untuk kamu literasi. Itu kan Bang ya kita ngobrol. Nah, ini ada motivatornya nih. Jadi kita bisa kan. Tapi mungkin bisa juga ke depannya bersama-sama juga dibilang Bang Ramli juga untuk bisa bikin buku kampung literasi yang mana penulisnya adalah pegiat literasi. Ya, yang ada di kampung literasi karena kan mereka yang melalui proses-proses itu. Dan juga kampung literasi ini kan ada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ya, luas sekali, heterogen sekali dan punya perjalanan masing-masing masyarakatnya berbeda-beda. Nah, dan juga apalagi sekarang kami tuh yang kami rangkul adalah pemuda-pemuda kami. Nah, kita juga pengen ada jejak rekam yang untuk kedepannya gitu ya, biar orang bisa tahu gitu. Oh, ada kampung literasi, sejarahnya bagaimana. Mungkin sebelumnya kampung literasi baru, tapi di sini dulu terkenal dengan namanya kampung Bugis ya kan. Nah, itu juga bisa kan dituliskan. Benar. Tadi kembali kepada ide-ide yang nggak usah jauh-jauh. Iya, dari lingkungan kita, benar. Tapi mungkin bagaimana tipsnya gitu ya untuk menulis kadang tahu ceritanya gini, tapi untuk menjadikan bahan tulisan itu kan mungkin ada tips, ada runutan yang memang harus bagaimana gitu. Karena
ini juga pasti bukan, jadi judulnya bukan tulisan fiksi ya, pasti namanya non fiksi kan. Non fiksi, memoir, kisah perjalanan kita untuk menjaga semangat itu. Nah, itu bagaimana? nanti dijawab. Cuma kayak gini, Bunda ini, gimana kalau saya berikan tantangan? Tantangannya udah pasti dia. Ini kan, saya kan sekarang lagi bina ini kelas menulis Beach 12. Nah, saya kan pembinanya kan biasa 15 hari. Nah, gimana nih kalau saya memberikan tantangan khusus untuk kampung literasi awal tahun, siapkan pegiat KNI, Bunda ini kita terlalu mudah kalau saya panggil Kak. Jangan bodoh. Ya, siapkan pegiat literasi dari kampung literasi itu untuk saya bina, buatkan satu forum awal tahun kita langsung gerak. Saya pembinaan materi, kemudian pendampingan penggarapan naskah, kemudian kita terbitkan. Jadi atas nama kampung literasi gitu. Ayo begini nih. Gitu. Tapi awal tahun ya, soalnya Awal tahun bulan depan. ya mengawali awal tahun 2021. Jadi tahun depan. Ya. Tentunya itu adalah tantangan yang diterima nggak guys? Oh, nggak bisa nih. Bungkus diterima. Pasti kan, nanti aku ambil tantangannya, aku kumpulkan teman-teman, nggak cuma untuk TBM Lisan, tapi kamu literasi, kampung pemuda. Nah ini ada teman pemuda juga kita ajakin. Ya, Meskipun yang nol pengalaman. Nol pengalaman, benar. Teman-teman semua sebenarnya sudah punya role model. Role modelnya bisa dilihat dari Bang Hamdan. Bang Hamdan itu dari awal serius banget bahwasanya sesuatu tulisan yang cakar ayam gitu. Dalam artian bukan tulisan ini, tapi estetika dari perangkaian diksinya, katanya dan sebagainya itu cakar ayam. Tetapi sekarang sudah berimprovisasi, kata-katanya sudah jauh lebih baik dari Bang Hamdan. Iya, Bang Hamdan. Makanya salah satu naskah Bang Hamdan itu saya jadikan sebagai sebagai materi dalam kelas parenting. Karena teknik penyajian Bang Hamdan menceritakan orang tuanya tuh menghanyutkan gitu. Makanya saya jadikan salah satu bab yang ditulis Bang Hamdan itu saya jadikan sebagai kelas parenting. Gitu. Dan itu sebagai role model sih teman-teman di kampung literasi atau pegiatnya kan, karena dari Bang Hamdan yang mulai dari nol yang sama sekali tidak tahu teknik penulisan, ternyata hari ini sudah jauh lebih baik, puisi-puisinya juga bagus. Gitu. Jadi itu jadi role model. Berapa orang nih Mbak kira-kira? Untuk jadi satu buku. Untuk layaknya jadi gitu. satu buku tuh kan bisa 20. Berapa pegiatnya? Ya, pegiatnya ada lah kalau 20. Woi, Adalah dengan literasi ada tuh. ya. Soalnya Enggak, mungkin katakanlah kan satu penulis tuh bisa menuliskan berapa halaman yang mungkin Berapa itu untuk jadi satu buku itu nggak usah yang terbal-tebal, yang standar buku aja. Oh ya. Kalau kami ada pernah 13, tapi dengan standar Satu penulisnya nulis berapa halaman satu kan? penulis tuh maksimal 10 halaman. Nah, kalau kayaknya banyak juga 10 halaman tuh kan. Jadi kita kan mungkin kalau anggaplah kita masih sangat pemula gitu ya. Terus 10 halaman kan luar biasa kan. Jadi mungkin lebih diturunkan lagi. kita nawar ya. Ya kan jadi kalau 5 halaman satu orang 5 halaman. Itu luar biasa loh untuk pemula itu 5 halaman itu ya Allah. Tapi gini Kan dibimbing, Mbak. Jadi ya enggak 5 halaman berarti kan berapa orang gitu butuhnya? Atas Iya. 20 atau 15 lah, 15 orang gitu ya. Tapi satu pengalaman selama ini membina kepenulisan itu teman-teman di awal itu mereka tidak pernah yakin bisa mencapai 3 halaman. Nah, tuh. Itu sebelum mendapatkan materi. Nah, tapi setelah mereka mendapatkan materi ternyata jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Halaman serius. lebih banyak. Dan itu kadang mereka kurang sadar diri, maksudnya kurang sadar diri. Gak pede Bapak biasa kan. Iya, dan itu bisa mencapai lebih daripada 10 halaman. Tuh, karena satu bocoran di kelas menulis itu kita ada namanya teknik password writing. Password writing itu adalah teknik gimana para penulis pemula ini
diubah mindsetnya bahwasanya menulis itu adalah sesuatu yang mudah dan tidak susah, dan teknik materinya sangat sangat mudah diterima dan sangat mudah diaplikasikan. Nah, itu sedikit bocoran, tapi nanti di kelas kita supaya penasaran. Oke, gitu. Nah, tips yang ketiga sebelum terakhir, jadi ada 4 formulanya tadi. Formula yang ketiga adalah formula time management, pengaturan waktu. Nah, saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua di seluruh di kampus literasi ya. Di kampus literasi ada nggak yang memiliki waktu 25 jam dalam sehari semalam? 24 jam aja. Nah, ada 24 jam aja. Nah, setiap manusia memiliki 24 jam sehari semalam gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari 24 jam itu, mengapa ada orang yang bisa menulis bahkan puluhan bahkan ratusan buku? Nah, gitu. Makanya di awal saya mau menyampaikan bahwasanya seorang penulis bukanlah mereka yang diatur oleh waktu, tetapi mereka yang mengatur waktu. Kemudian seorang penulis bukanlah mereka yang mencari waktu luang, tetapi meluangkan waktu. Makanya cara untuk time management ini, dari 24 jam teman-teman semua silahkan menyisihkan 1 sampai 2 jam sehari semalam. Nah, kita patokannya adalah jam. Jadi mau dapat selembar kah, 1 paragraf kah, 2 lembar, 3 lembar, itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting ini adalah bagaimana membangun komitmen diri kita supaya memiliki waktu dalam menulis. Jadi 1 sampai 2 jam itu silakan membangun kebiasaan diri 1 sampai 2 jam itu menulis sehari semalam. Itu bisa dipilih apakah di waktu siang, pagi, malam, dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sangat urgen dimiliki oleh seorang penulis, bagaimana mereka mengatur waktunya. Jadi 1 sampai 2 jam itu silakan teman-teman pilih. Pokoknya bangun kebiasaan ini. Nah, bangun kebiasaan memiliki waktu dalam menulis, waktu dalam menulis. Ya. Menciptakan waktu luang. Menciptakan waktu luang. Jangan mencari waktu luang. Ya. Karena kalau kita mencari waktu luang selalu ada alasan bahwasanya saya sibuk kerja ini dan sebagainya. Padahal kesibukan selalu ada setiap harinya. Nah, gitu. Dan meskipun 1 sampai 2 jam itu stuck di depan komputer gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya menulis judulnya doang terus dia. Kadang bingung apalagi Yang penting budayanya kan. Budaya untuk menciptakan waktu luang tadi Ya, itu kan benar. poin utamanya, Ya. karena misalnya hari ini sehari pertama cuma diam doang ketemu judul atau 1 kalimat doang gitu ya. Ya. Siapa tahu hari kedua bisa ada 1 halaman dan Ya, lain-lain. benar. Yang penting budayanya menciptakan waktu luang 1 sampai 2 jam sampai 2 jam untuk nulis. Nah, kenapa seperti ini? Karena itu memberikan formula keempat. Formula keempat apa? Membangun kebiasaan menulis. Budaya tadi ya, Ya. menciptakan budaya menulis. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki waktu luang untuk menulis, maka yakin dan percaya otomatis kita memiliki kebiasaan untuk menulis. Nah, saya berikan analogi seperti ini teman-teman semua. Ada semua akun media sosialnya gitu kan? Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Abang, Masuk YouTube. tidak apa-apa nanti masuk di YouTube ya, Abang. Gimana, Bang? Nah, teman-teman, saya tanya gimana nih? Dalam sehari nggak buka Instagram gimana rasanya? Biasa di milenial yang ditanya ini. Gimana? Yang ketika lahir sudah ada sosial Oh, media. tidak bisa begitu. Bisa gitu nggak? Atau Facebook lah, atau Facebook gimana? Kalau Facebook aku enggak. Tapi Instagram ya? Instagram dan Kalau WA jangan ditanya. Yang penting Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Iya, kebiasaan. Nah, karena kita sudah membangun kebiasaan rutinitas keseharian kita. Bahwasanya kebiasaan kita dalam sehari itu pasti buka WA, buka Instagram, dan itu selalu berulang-ulang setiap hari. Makanya ketika kita tidak buka WA 1 menit aja gitu nah. 1 menit Apa aja. sih ngecek kan? Ya, 1 menit Kayak aja. tangan ini langsung. Kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu rasanya yang nggak lengkap, yang kurang, yang hilang. Nah, sama dengan ketika kita membangun kebiasaan menulis. Ketika setiap hari kita sudah menulis, kita sudah punya waktu 1 sampai 2 jam misalnya setiap malam, dan ada 1 malam kita tidak menulis, maka
rasanya lainnya. Kayak ada doi yang di sini. Ada yang terlupakan. Tak terlupakan. Iya. Kayak nggak enak hidupnya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang gitu. Nah, Ada seperti ketergantungan itu. gitu muncul. Nah, seperti itu membangun kebiasaan, membangun kebiasaan menulis dalam diri kita. Nah, teman-teman semua, ketika formula keempat ini sudah ada di dalam diri kita, maka barulah kita menemukan tips bagaimana menulis yang baik. Nah, gitu. Karena kenapa? Teman-teman semua, kita tidak bisa melupakan bahwasanya menciptakan sebuah tulisan yang baik itu kita harus mengilmui tentang teknik penulisan itu. Silakan. Hai, masuk. KN. Hujan. Apa? Hujan. Apa sih ini masuk ya? Untuk menciptakan sebuah tulisan yang baik, kita tidak boleh melupakan tentang teknik penulisan. Nah, teknik penulisan itu seperti apa? Nah, teman-teman semua, satu covering dari setiap produktivitas menulis saya menciptakan formula yang saya temukan sendiri, namanya teknik SBSN. SBSN. Teknik SBSN itu apa? 1 bulan 1 naskah. Nah, makanya kenapa impian saya untuk menjadi seorang penulis sesuai dengan umur melebihi daripada ekspektasi saya, karena formula yang saya dapatkan dari proses perjalanan menulis itu adalah SBSN, 1 bulan 1 naskah. Nah, itu 1 bulan 1 naskah. Oke. Bagaimana sih teknik untuk kepenulisan yang baik? Tentunya teman-teman semua harus menghindari dosa-dosa penulis pemula. Dosa-dosa penulis pemula. Ini sebenarnya formula yang diberikan oleh Isa Alamsyah. Isa Alamsyah ini adalah suami dari Bunda Asma Nadia. Jadi dosa-dosa penulis pemula itu ada 101. Ada 101 dosa-dosa penulis pemula. Nah, apa sih maksud dosa-dosa penulis pemula? Adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Nah, ini yang dimaksud dengan kesalahan-kesalahan. Oke, kita bahas beberapa aja. 1. Kesalahan penulis pemula itu adalah mereka tidak bisa membedakan penyajian, kata di, ke, dan sebagainya. Kata depan itu antara disandingkan atau disambungkah atau dipisah. Contoh, di tempat, di sekolah, apakah harus dinya disambung atau dipisah? Nah, gitu. Kemudian diminum, apakah dipisah atau disambung? Nah, gitu. Ini apa ya? Ini adalah kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemukan di buku-buku penulis pemula. Nah, sama deskripsi ya. Nah, Banyak. Berjuang skripsi salah dasar. Berjuang skripsi. sementara Dasar memang dasar. ya, Tulisan di situ. dasar. Nah, kenapa ini harus penting? Karena di meja editor ketika mendapatkan kesalahan-kesalahan tentang penulisan dike dan